Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari Mas Tian dan Mas Ucup. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimas Dudi Mansyah, NRP 204-222-1050 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kristin Gawinata dengan topik 204-222-1055. Saya dari kelompok ganjil Predictive Maintenance NRP. Oke, lalu saya Karismanto Ismalansa dengan NRP 204-222-1077 dari kelompok genap Predictive Maintenance. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Ahmad dengan NRP 204-222-1053 sebagai operator. Baik, untuk Mas Tian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi dari Predictive Maintenance. Di sini adalah latar kelompok saya, ada Rafida, ada saya sendiri, ada Mbak Leliatul, ada Mbak Bella, ada Mbak Rita Kuni. Next. Untuk yang pertama, tipologi. Tipologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang desain dan dinamika bantalan, pelumasan, dan rotor pada mesin untuk mendukung predictive maintenance. Di sini ada tipologi teknik, yaitu ada lubricating oil analysis, spectrographic analysis, velography, wear particle analysis, dan juga ada manfaat analisis yang berkala. Yang pertama itu manfaatnya untuk mendeteksi pola keausan komponen mesin dan memberikan indikasi awal potensi kegagalan. Yang kedua itu memungkinkan tindakan pencegahan sebelum kerusakan serta memperpanjang mesin. Selanjutnya ada oil analysis test. Jadi analisis oli pelumas ini merupakan predictive maintenance yang menganalisis kualitas oli dengan mengukur aditif dan kontaminan seperti logam jejak. Untuk yang lube oil sampelnya itu ada viscosity, contamination, fuel dilution, soil content, fuel soot, oxidation, nitration, total exit number, total base number, jumlah partikel, dan spektroanalisis. Selanjutnya ada wear particle analysis. Jadi apa itu wear particle analysis? Yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui kondisi keausan pada mesin dengan cara menganalisis partikel kecil yang terbawa oleh oil pelumas. Jadi mengapa itu penting? Karena partikel-partikel ini memberi tanda awal jika ada bagian mesin yang sudah mulai rusak. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara pemantauan rutin dan juga analisis yang mendalam. Di sini ada wear particle analysis, yaitu mencantumkan jenis-jenis keausan berdasarkan partikel. Itu ada loading wear, cutting wear, rolling fatigue, lalu ada combine rolling and sliding, ada shiver sliding wear. Selanjutnya ada velography. Di velography ini merupakan teknik yang mirip dengan analisis partikel keausan, tetapi menggunakan magnet untuk menarik partikel logam dari sampel oli. Teknik ini itu khusus untuk partikel logam yang bersifat magnetik aja, seperti besi. Di sini terdapat keunggulan, yaitu bisa mendeteksi partikel besar hingga 100 mikron. Selanjutnya ada memberikan gambaran yang lebih baik mengenai total kontaminasi oli dibandingkan metode spektrografi. Dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan bentuk partikel, bukan hanya jumlahnya. Lalu di velography ini terdapat kelemahan, yaitu hanya efektif untuk logam magnetik. Yang kedua, tidak bisa mendeteksi logam seperti aluminium atau tembaga. Jadi untuk oil analysis cost and use, dalam tipologi ini terdapat analisis oil yang digunakan sebagai pelumas dalam mesin untuk memproses predictive maintenance. Hal ini melibatkan analisis sifat fisik dan kimia oli untuk memantau kesehatan peralatan, mendeteksi keausan, dan mencegah potensi kegagalan. Tapi terdapat keterbatasan, yaitu biaya peralatan, akurasi sampel, lalu ada interpretasi data. Untuk biayanya, analisis dasar itu bisa mencapai 20 US sampai 50 US per sampel. Untuk analisis lanjutan itu bisa lebih dari 150 US per sampel. Untuk sampelnya ini bisa dari lokasi, waktu, atau frekuensi. Next. Untuk penyusunan program efektif, program analisis oil ini ditetapkan oleh banyak industri untuk menguasai
efektif. Adapun beberapa poin penting dalam menyusun program efektif antara lain yaitu kunci keberhasilan program, penyebab utama kegagalan, lalu ada analisis dalam kutip gratis, sering tidak berlalu nyata. Jadi poin penting dari penyusunan program efektif adalah informasi yang sesuai dengan standar dan pengetahuan. Hal ini tidak akan menyebabkan perbedaan informasi atau termasuk peralatan laboratorium dan produsen perlu penanggung jawab atas proses predictive maintenance dan oil analysis. Selanjutnya ada audit peralatan. Dalam audit tools terdapat diketahui desain, kondisi operasi dan lingkungan peralatan sehingga dapat ditetapkan target dan batasan yang tepat dalam program analisis oli. Jadi ada stepnya dalam audit tools ini. Yang pertama menentukan peralatan yang kritis, yang kedua identifikasi komponen dan sistem, yang ketiga amati jika ada modifikasi pada peralatan, empat gunakan parameter operasi yang sesuai dengan peralatannya, 5 lakukan visual inspection, yang keenam amati kondisi lingkungan operasi, yang 7 ada periksa riwayat pengamatan seperti data historisis keausannya, yang 8 ada tentukan lokasi pengambilan sampel oli, yang 9 gunakan sampel oli baru untuk baseline, yang 10 analisis polluting air jika ada, yang 11 yang terakhir yaitu tetapkan target dan alarm berdasarkan standar industri. Selanjutnya ada lubricant audit proses. Jadi di sini tuh pentingnya pelumas itu harus memenuhi standar fisik, kimia, dan kebersihan untuk menjaga umur peralatan. Tapi ada persyaratannya, yaitu ditentukan berdasarkan hasil audit peralatan, termasuk jenis viskositas pelumas sesuai suhu operasi aktual. Selanjutnya itu ada evaluasi, ada penyimpanan oli, ada penanganan dan pengeluaran, lalu ada pengelolaan limbah oli atau waste oil. Lanjut. Di sini ada baseline signature, merupakan data referensi awal yang digunakan untuk membandingkan kondisi normal suatu sistem, komponen atau proses dengan kondisi saat ini atau yang akan datang. Jadi ada beberapa yaitu open definition, sampling, testing, exception testing, data entry, dan baseline signature review. Jadi ada monitoring. Jadi di monitoring ini kita adalah proses pemantauan rutin tentang kondisi pelumas, peralatan, dan lingkungan operasi untuk mendeteksi lebih awal tanda-tanda kerusakan atau perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Di sini ada tujuan monitoring, rute, frekuensi monitoring, lalu ada pengujian, lalu ada post overhaul testing, lalu ada template overhaul oleh kontraktor, lalu ada analisis data, terus ada root cause analysis, dan terakhir pelaporan. Selanjutnya ada program evaluation. Meskipun predictive maintenance sangat efektif dalam mendeteksi kerusakan sebelum terjadi kecelakaan total, banyak program ini yang tidak tahan lama karena program ini terkaitkan langsung dengan manfaat finansial. Hasil teknis seperti jumlah mesin yang dipantau atau jumlah masalah yang berhasil dicegah tidak cukup kuat untuk meyakinkan manajemen, dan tanpa data finansial yang terdokumentasi, program ini dianggap sebagai biaya bukan sebagai investasi. Beberapa ada predictive maintenance berdasarkan kondisi, lalu ada keberhasilan secara teknis, masalah umum, akibat, solusi. Jadi tipologi ini berperan penting dalam predictive maintenance melalui analisis oil, wear critical analysis, dan velocity untuk mendeteksi keausan dini dan mencegah kerusakan mesin. Keberhasilan program bergantung pada pengambilan sampel yang rutin dan akurat serta evaluasi berkelanjutan. Meski menghadapi tantangan teknis dan biaya analisis oli harus dilihat sebagai investasi strategis dalam meningkatkan keandalan operasional jangka panjang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sesi presentasi dari Mas Tian telah selesai, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk Mas Ucup, dipersilakan. Oke, sangat menarik sekali ya Mas Tian untuk materi yang Anda senangi tadi. Untuk masuk penonton mohon dipersilakan slide di yang demografi, yang geografi.
yang membedakan sistem ini daripada teknik analisis partikel kausan lainnya itu apa yang membedakannya? Jadi menurut saya itu filografi ini bisa kan ini kan filografi itu untuk magnet untuk menarik magnet dan besi aja. Sedangkan yang lain itu belum tentu bisa menarik magnet atau besi. Jadi tapi kelemahannya dari filografi ini itu efektif untuk logam magnetik aja, nggak bisa mendeteksi logam seperti aluminium atau tembaga. Sedangkan yang lain itu bisa. Tapi keunggulannya dari filografi ini bisa mendeteksi partikel hingga mikron, dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai total kontaminasi oli dibanding metode spektrografi yang general. Itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Dian atas penjelasan yang Anda sampaikan. Sudah cukup banyak. Baik, karena sesi tanya jawab telah selesai, selanjutnya yakni saya akan mereview presentasi dari Mas Dian dan tanya jawab dari Mas Ucup. Review dari presentasi tersebut yakni tribologi merupakan ilmu tentang gesekan, pelumasan, dan kausan sebagai alat untuk predictive maintenance, khususnya melalui analisis oli pelumas. Dengan metode yang pertama, lubricating oil analysis, yang kedua, wear particle analysis, yang ketiga, ferrografi, yang keempat, spektrografi analisis, dan lalu ada jenis-jenis kausan yang diidentifikasi. Yang pertama, rubbing wear, yang kedua, cutting wear, yang ketiga rolling fatigue, yang keempat combined rolling and sliding wear, yang kelima yakni sliding wear. Selanjutnya terdapat tantangan implementasi. Yang pertama biaya alat dan analisis, yang kedua pengambilan sampel, yang ketiga interpretasi data. Dengan langkah-langkah membuat program interaktif, yang pertama equipment audit, yang kedua lubricant audit, yang ketiga baseline signature, yang keempat monitoring, dan yang terakhir program evaluation. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan, program predictive maintenance berbasis analisis oli memiliki potensi besar untuk efisiensi dan penghematan daya, namun memerlukan komitmen, pelatihan, dan pemahaman mendalam untuk berhasil. Lalu untuk pertanyaan dari Mas Ucup tadi, yakni jelaskan bagaimana prinsip kerja ferrografi membedakan dari teknik analisis partikel kausan lainnya. Lalu jawaban dari Mas Dian yakni ferrografi menggunakan prinsip magnetik untuk memisahkan partikel logam dari sampel oli, yang menjadi pembeda utama dibandingkan teknik yang lain. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.